Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Merdeka. Gak semangat. Kemarin kita merayakan ulang tahun kemerdekaan kita ke-79 ya. Makanya kita harus semangat. Sekali lagi ya. Merdeka. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Sama seperti Yesus yang sudah memerdekakan kita dari belenggu dosa, dari segala kutuk yang ada. Oleh karena itu, kita pada hari ini kita bersama-sama menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Karena Tuhan itu sangat baik dan bersama. Bersama-sama kita menyanyikan lagu ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau nyata Tuhan, kebaikan nyata dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Bapak. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun sampai terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Karena sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Bapa.
Mungkin banyak persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, banyak masalah yang menghampiri kita. Sampai kadang kita bilang, Tuhan kemana? Tuhan mana nih? Begitu jauh kita dengan Tuhan ketika persoalan itu datang. Tapi saya mau percaya, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, saya bukan orang yang lepas dari permasalahan. Begitu banyak juga permasalahan dalam kehidupan saya. Tapi sama-sama kita mengingatkan bahwa apapun yang terjadi, apapun persoalan yang terjadi, Tuhan tetap baik. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, all I will sing, all that oleh karena itu kami datang pada hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami bersuka cita hanya di dalam nama tangan-Mu ya Bapa. Haleluya. Yang sama-sama percaya, sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Kita mau tetap bersyukur, amin. Yes, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya.
Puji Tuhan, luar biasa, semangat, amin. Haleluya. Kita percaya momen ini merah banget nih. Malam ini kita semua dimerdekakan, amin. Dimerdekakan oleh siapa saudara? Darah Yesus, amin. Roma 8 ayat 1, bahwa sekarang tidak ada lagi penghukuman buat kita. Semuanya sudah dimerdekakan, amin. Katakan sekali, merdeka. Amin, haleluya. Kita memberikan pengumuman untuk jadwal sepekan. Tunggu sebentar, masih buka. Ada ibadah Grace Youth Generation setiap hari Sabtu jam 7 di sekretariat. Untuk jadwal Super Kids setiap hari Minggu jam 5 sore di tempat ini. Dan untuk jadwal pelayanan Minggu tanggal 25 Agustus, asyar dilayani oleh keluarga Bapak Riki Herianto, worship leadernya Saudara Melvin, singer Ibu Cintami, dan Saudari Kesia. Pengumuman Saudara Sultan dan kolektan Ibu Leni dan Ibu Ani. Dress code-nya warna hitam. Ada lagi? Cukup ya? Oke, kita memberikan persembahan. Mau berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat sore yang indah ini Tuhan. Kasih-Mu, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami selalu nyata Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Seringkali kami tidak setia, namun kami percaya kami punya Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kami tanpa syarat apapun Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami memberikan persembahan, kami percaya berkat yang daripadamu Tuhan, dan kami mau kembalikan dengan penuh sukacita dan kebahagiaan Tuhan, karena kami tahu semua datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kami semua yang hadir pada sore hari ini. Anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Selagi kamu sedang mendengarkan, sama-sama kita nyanyikan lagu ini, berkat kemurahan. Karena apapun yang terjadi, kita ada hari ini, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Hiasi kehidupanku dengan
Sungguh kami sangat bersyukur untuk kesempatan sore hari ini. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Semua pertolongan dan campur tangan Tuhan dalam semua masalah persoalan hidup kami. Sehingga kalau kami ada sore hari ini sebagaimana kami ada, kami yakin dan percaya semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan yang terus datang dalam hidup setiap kami. Dan kami percaya sore hari ini setiap kami diberkati oleh Tuhan. Setiap kami akan dapat melihat begitu banyak perkara-perkara yang Tuhan rindu nyatakan di tengah-tengah hidup kami. Betapa Engkau Allah yang sudah melakukannya bagi kami. Dan bila setiap kami boleh mempercayainya, sehingga apapun yang menjadi rancangan Tuhan tergenapi dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Sampaikan sesuatu apapun yang menjadi kerinduan-Mu bagi setiap kami. Karena kami sungguh Tuhan rindu untuk mengenal Engkau lebih lagi. Memahami benar karya-Mu yang luar biasa yang Tuhan sudah lakukan bagi setiap kami. Sehingga dengan itu semuanya kami boleh melihat ada begitu banyak karya Allah dinyatakan di dalam kehidupan kami. Sehingga orang boleh mengenal dan melihat betapa Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Berikan roh hikmat dan wahyu atas setiap kami yang memampukan kami untuk menangkap apapun yang menjadi pesan-Mu. Dan kami akan menyambutnya dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, semuanya diberkati, amin. Kasih tepuk tangan dong untuk CPW kita hari ini. Wow, luar biasa ya. Semuanya bersuka cita, amin. Semuanya semangat ya. Hari ini gereja Sungai Yordan dibuat merah, ya kan begitu. Saya putih ya, supaya ngimbangin jadi merah putih, amin. Oke, hari ini kita sedang merayakan momen yang luar biasa ya. Bangsa kita merdeka, Bapak Ibu Saudara, ya. Berapa tahun yang lalu? Ya, 79 tahun yang lalu, ya. Saya percaya ini merupakan perkara yang tidak mudah, tetapi ini anugerah Tuhan, amin. Sehingga bangsa kita mengalami kemerdekaan yang luar biasa dan kita dapat menikmati semua apa yang terjadi ya, yang Tuhan sudah nyatakan di tengah-tengah kehidupan bangsa kita. Dan saya percaya ke depannya kita akan terus berdoa memberkati akan keberadaan bangsa kita, Bapak Ibu Saudara, untuk terus supaya Tuhan menyertai dan memberkati, amin. Sehingga sungguh bangsa kita akan senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Nah, sore hari ini ada sebuah tema yang sangat luar biasa untuk kita semuanya. Ya, temanya apa? Kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara, berarti ada beberapa kemerdekaan yang tentunya juga mungkin masih belum sesungguhnya. Ya, berarti ada sesuatu yang masih terbatas di sini. Tetapi saya yakin dan percaya kita akan mendengar sebuah kabar baik ya, yang saya percaya ini akan menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita menyadari hal ini dan mempercayainya, ada begitu banyak hal yang luar biasa di mana Tuhan ingin setiap kita mengalami yang namanya kemerdekaan yang sesungguhnya ini. Amin. Sehingga semua kita akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Jadi senggol kiri kanan dulu nih, Saudara. Katakan Tuhan akan memerdekakan kita ya. Haleluya ya. Puji nama Tuhan. Semuanya siap diberkati, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata merdeka itu diserap dari bahasa Sanskerta, namanya mahardika katanya, gitu Bapak Ibu Saudara. Itu memiliki arti kekayaan, kemakmuran, dan kekuasaan. Tetapi kalau kita baca lagi Bapak Ibu Saudara, nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat, cek di Google atau mungkin di ya bahasa yang mungkin Bapak Ibu Saudara bisa pelajari. Itu ada definisi tentang kemerdekaan ini. Ya, dan di situ ditulis bahwa definisi dari kemerdekaan adalah kebebasan. Ya, dari kendali, dari pengaruh, dari dukungan, dari bantuan atau sejenisnya dari orang lain. Jadi sesungguhnya kata merdeka itu bicara soal bebas, lepas ya dari semua ya kendali yang orang lain coba ya buat terhadap kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini yang dimaksud dengan definisi kemerdekaan adalah kebebasan dari semua kendali yang ada. Amin. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara biasanya diajak makan bakso, sekarang ya bisa ngajak makan bakso, amin. Kalau nungguin terus diajak makan bakso, kalau diajak, kalau nggak diajak, nggak makan baksonya, Bapak Saudara. Tapi kalau saudara bebas, tidak lagi dikendalikan oleh orang lain, berarti saudara sekarang yang bisa mengendalikan. Jadi saudara yang bisa ngajak makan bakso, amin. Dan itu setiap saat saudara bisa lakukan itu, amin. Ya, jangan lupa ajak teman-teman kita, amin. Haleluya ya. Jadi di sini kebebasan yang dimaksud adalah ya kebebasan dari setiap pengaruh yang coba untuk mengendalikan kita. Nah, di dalam kehidupan kekristenan sama Bapak Ibu Saudara. Ternyata Tuhan ingin supaya kita mengalami yang namanya kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan yang sejati. Jadi ternyata ada beberapa orang yang sudah percaya Tuhan, merasa dirinya sudah merdeka, tapi masih belum
dapat apa? Sepenuhnya ya memegang kendali dari kehidupan. Jadi ada yang mengendalikan, ada yang mempengaruhi gitu ya. Sehingga akhirnya kita tidak sebagaimana yang diharapkan untuk mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Kita baca dulu ayatnya di dalam Galatia pasal yang kelima ayatnya yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Ya. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama dikatakan di situ, ya, ini merupakan suratan Paulus kepada jemaat di Galatia. Dikatakan di situ, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi kalau saudara ingin merdeka, ya, saya ingin sampaikan ya, sebagaimana Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Galatia, di sini bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Ketika saudara menyadari bahwa Kristus telah memerdekakan kita, artinya Bapak Ibu Saudara, kita merdeka. Amin. Iya. Tetapi di balik itu semuanya, Paulus ingin mengingatkan kita, iya, untuk supaya kita berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi ada satu ketika engkau sudah merasa merdeka, bahwa Tuhan sudah memerdekakan engkau, ada sesuatu yang coba juga mempengaruhi saudara, supaya saudara tidak mengalami yang namanya kemerdekaan yang sesungguhnya. Saudara dikenakan lagi sebuah yang namanya kuk perhambaan, di mana saudara nanti akan diatur lagi sebagai hamba, ya, dari kuk yang memperhambakan kita di sini, Bapak Ibu. Dan saya percaya bahwa saudara sudah memahami tentang kuk yang ada ini, yaitu berbicara tentang apa? Tentang dosa, ya, tentang perbudakan, tentang sesuatu yang membuat saudara seakan-akan tidak bisa, ya, mengendalikan hidupmu sendiri. Saudara diatur olehnya. Sepertinya itu kayak orang, ya, yang terikat. Jadi saudara mau melakukan sesuatu yang baik, saudara nggak bisa. Saudara malah melakukan sesuatu yang buruk. Ya. Ini jadi masalahnya. Ada banyak orang percaya sekalipun merasa sudah dirinya merdeka, sudah percaya Tuhan, tapi hidupnya masih dikendalikan oleh perhambaan. Ya. Jadi ini sebuah keberadaan yang harusnya kita pahami. Nah, kemerdekaan yang sesungguhnya di sini yang maksud oleh Paulus adalah, ya, mempercayai bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Jadi kemerdekaan yang sesungguhnya itu adalah mempercayai bahwa Kristus sudah memerdekakan kita sepenuhnya. Amin. Jangan ada satupun keraguan. Jangan ada satupun di sini yang coba untuk saudara, ya, membuat saudara lemah di dalam mempercayai bahwa kemerdekaan itu telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita di dalam Kristus. Jadi kemerdekaan yang sesungguhnya adalah mempercayai bahwa Kristus telah memerdekakan kita melalui apa? Pengorbanannya di atas kayu salib. Itulah harga yang Tuhan bayar atas hidup kita, supaya kita yang tadinya ada di dalam kuk perhambaan akibat dosa, ya, akibat dari keterikatan kehidupan kita, itu dibayar lunas di atas kayu salib untuk supaya kita apa? Dimerdekakan. Kita yang harusnya Bapak Ibu sudah mengalami begitu banyak tekanan, masalah, Yesus bayar buat saudara. Jadi merdeka. Kita yang harusnya dihukum akibat dari dosa kita, Yesus yang menanggung hukuman kita supaya saudara merdeka, bebas dari hukuman itu. Amin. Jadi ini sebuah keberadaan yang harusnya kita percayai bahwa Kristus sudah memerdekakan saudara. Jadi senggol kiri kanan dulu saudara, katakan Kristus sudah memerdekakan kamu. Amin. Haleluya. Ingat itu, ya. Haleluya. Ya, jadi ini buah poin. Oleh sebab itu bagi kita yang telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ayo sekarang tetaplah hidup di dalam kepercayaan bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Tanpa keraguan sama sekali. Di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6, Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Kolose demikian. Ya, Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6. Perhatikan Bapak Saudara. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu apa? Tetap di dalam Dia. Amin. Jadi ketika kita menerima Yesus Kristus dalam kehidupan kita, puji Tuhan, itu adalah anugerah. Amin.
Dan Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Kolose, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, tetap di dalam Kristus. Ya. Karena kita sudah menerima Kristus, jadi Dia ingin supaya kita hidupnya tetap di dalam Kristus, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, hidup di dalam kebenaran. Amin. Amin. Iya, jadi ini poin. Nah, bagaimana kita menerima Kristus, Bapak Ibu Saudara? Dengan iman. Amin. Ketika kita mendengar firman Kristus, timbul iman. Inilah yang memampukan kita untuk apa? Menerima Kristus, mempercayai karya Kristus dalam hidup kita. Amin. Iya. Jadi bagaimana kita menerimanya? Dengan iman. Nah, bagaimana seharusnya kita hidup tetap di dalam Tuhan? Dengan iman. Amin. Iya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita dipengaruhi oleh keberadaan iman kita. Ya. Sehingga iman kita lah ini yang aktif bereaksi dalam hidup kita, yang memampukan kita untuk mempercayai terus Kristus. Bahwa kita sudah menerima Kristus dan kita ingin supaya tetap hidup di dalam Kristus. Amin. Iya. Dan ini hanya bisa Saudara lakukan ketika ada iman. Jadi di sini bagaimana kita menerimanya? Dengan iman. Bagaimana seharusnya kita hidup tetap di dalamnya? Dengan iman juga. Amin. Nah, ada banyak orang seringkali Bapak Ibu Saudara, ketika mereka sudah menerima Yesus dengan iman, tapi akhirnya menjalani kehidupan hari-harinya dengan perbuatan, usaha dirinya untuk terus mempercayai Kristus dalam hidupnya. Oh, kayaknya kurang nih, ya. Saya melakukan sesuatu, ya, sehingga rasanya Tuhan tuh tidak turut bekerja dalam hidup kita. Ayo kita tambahkan sesuatu usaha diri, perbuatan kita, supaya seakan-akan Kristus jadi lebih dapat bekerja dalam hidup kita. Sesungguhnya, ya, tidak begitu caranya. Tetapi tetap kita mempercayai dengan iman bahwa Tuhan sudah ada di dalam hidup kita dan Dia sedang melakukan sesuatu perkara yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Ya, sehingga tidak lagi kita menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetap mempercayai. Nggak usah khawatir karena Yesus, Dia yang sudah melakukannya dalam hidup kita. Amin. Apapun masalah persoalan, faktanya seperti apa, kita tetap percaya ada Tuhan yang turut bekerja. Nah, kadang-kadang kita seringkali ingin Bapak Ibu Saudara melakukan sesuatu usaha untuk supaya, ya, ketika faktanya tidak baik, supaya faktanya lebih cepat jadi baik. Ya, keadaan situasinya yang lagi nggak baik, memburuk, bahkan mungkin situasinya tidak sebagaimana kita inginkan. Ya, bagaimana caranya supaya ini cepat berlalu dan kita coba dengan usaha kita. Ya, akhirnya ini yang membuat masalah persoalan tidak berhenti. Bukannya tambah baik, malah tambah buruk kadang-kadang. Yang membuat kita akhirnya juga dipenuhi dengan keraguan-keraguan. Padahal tadi kita udah lakukan sesuatu yang rasanya, ya, itu menyenangkan Tuhan. Rasanya itu sesuatu yang bisa membantu Tuhan untuk dapat menyelesaikan semua masalah yang ada. Tapi kenyataannya kok tidak, ya. Ternyata kita memulainya dengan iman, tapi mengakhirnya dengan perbuatan, usaha diri kita. Harusnya kita memulainya dengan iman dan kita juga terus menjalani hidup kita dengan iman apapun yang terjadi. Amin. Kita tetap percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Sekalipun sekarang mungkin saudara sedang menghadapi masalah persoalan yang seakan-akan tidak mendatangkan kebaikan. Tapi percayalah ketika engkau mempercayai Kristus bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat saudara. Apapun itu. Ya. Saudara jangan berpikir hal-hal buruk itu datangnya dari Allah. Iya, karena hal-hal buruk bisa terjadi kepada semua orang. Tapi saya ingin sampaikan, hal-hal buruk datangnya bukan dari Allah, karena Allah tidak merancangkan hal yang buruk. Amin. Rancangan Allah adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Ketika hal buruk itu datang bisa. Karena dunia sudah jatuh di dalam dosa. Ada begitu banyak dampak dosa, di mana kematian berkuasa, Bapak Ibu Saudara, untuk membawa orang punya masalah ini, punya masalah itu. Bahkan saudara ditinggalkan oleh orang yang saudara kasihi. Bisa, karena kematian itu bisa terjadi kepada semua orang. Ini adalah dampak dari dosa. Jadi kalau hal itu terjadi, kita percaya ada kematian sedang berkuasa, tapi tetaplah percaya bahwa Allah turut bekerja. Di balik semua ada hal-hal buruk terjadi, kita tetap percaya. Bapak, aku percaya di balik ini semuanya Engkau Allah yang turut bekerja.
Jadi segala sesuatu yang mungkin kelihatannya ingin mendatangkan keburukan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Amin. Yusuf mengalami sebuah masalah, seakan-akan itu adalah keburukan. Bagaimana saudara-saudaranya menganiaya dia, membuang dia ke sumur, lalu ngambil lagi dia, jual ke orang, ya. Lalu dia dibawa dijadi budak ke Mesir, Bapak Ibu Saudara. Mungkin orang melihatnya, waduh, habis deh Yusuf. Orang yang tadinya anak orang kaya tiba-tiba jadi orang susah. Baju aja cuma ada di badannya. Itu juga mungkin enggak lengkap. Iya, Bapak Ibu Saudara. Duit enggak punya, saudara enggak ada, koneksi enggak ada. Habislah Yusuf. Tapi dia telah mempercayai bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupannya. Amin. Iya, dia tetap percaya Allah baik. Dia rancangannya luar biasa. Jadi dengan poin itu Yusuf tetap bertahan di dalam masa persoalannya, dan dia bisa melihat ada begitu banyak hal-hal yang luar biasa terjadi. Jadi kita mulai dengan iman. Ayo kita jalani hidup kita dengan iman. Amin. Jadi saya kalau kiri kanan saudara, percaya saja. Amin. Haleluya. Ya, kasih tepuk tangan dulu ya untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Ini sebuah keberadaannya. Kolose 2 ayat 6 tadi berkata, ya, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam, tetap mempercayai kepada karya Kristus yang sudah selesai buat kita. Kadang-kadang kita ingin menambahi, gimana caranya ya, supaya Tuhan itu bekerjanya lebih luar biasa lagi dalam hidup kita. Kadang-kadang usaha diri yang seperti ini yang membuat kita akhirnya meragukan kuasa Tuhan yang sudah selesai. Kita hanya bisa mempercayai sambil kita memperbaiki diri. Amin. Kalau masakannya kurang enak, kita coba tawarin ke yang lain supaya nyobain. Amin. Iya, biar masakannya lebih enak. Kalau kita bikin kue mungkin gagal terus, sekarang kita belajar. Mungkin di YouTube, mungkin tanya ke teman bagaimana nih kue mangkok supaya bisa mekarnya lebih bagus. Amin. Iya, ya, jangan nyalahin bahwa ada sesuatu yang kita harus lakukan supaya jadi berkatnya tambah banyak. Ada orang nambahinnya dengan begitu banyak hal yang membuat dia merasa bahwa dengan melakukan hal itu Tuhan akan tambah turut bekerja. Yang tadinya doanya 1 jam nambahin jadi berapa? Jadi 2 jam. Masih gagal kayaknya jadi berapa? 3 jam. Bapak Saudara ya. Ya mau digawe ya kan kita ya. Ya doa terus kapan kerjanya jadinya gitu. Ini sesuatu yang kadang-kadang kita percayai lebih daripada bahwa karya Kristus sudah selesai. Kadang-kadang kalau doa 2-3 jam nggak selesai juga dan tidak menyelesaikan masalah, tambahin dengan puasanya saudara. Ya, seminggu sekali saudara harus berpuasa. Kalau itu kurang 2 kali. Ya, kalau kurang 3 kali. Akhirnya nambah terus Bapak Saudara, karena kita berpikir itulah caranya supaya Tuhan turut bekerja. Padahal justru itu membuat kita jadi ragu karena kita lupa untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya. Kita malah lebih mempercayai usaha diri kita. Aduh, kemarin rasanya gagal gara-gara ini kayaknya nih ya gitu. Akhirnya kita coba dengan berbagai macam cara, Bapak Ibu Saudara. Padahal hanya dengan satu cara. Caranya yaitu apa? Percaya Yesus. Amin. Ini yang membuat kita akhirnya memegang keberadaan apa yang Tuhan sudah genapi di atas kayu salib. Ini akan terus menjadi bagian dalam hidup kita. Berproses di dalam keberadaan hidup kita menjadi sesuatu yang nyata bahwa memang Allah turut bekerja. Ternyata ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi saya nggak sekali pikirkan saudara, ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan. Amin. Haleluya. Nggak usah khawatir, amin. Nggak usah takut dengan situasi kondisi yang ada. Roh kematian lagi menguasai. Saudara nggak usah takut karena roh Allah lebih berkuasa dalam kehidupan kita. Amin. Nah, Kolose 2 ayat yang ke-7 dikatakan di sini. Maju ke ayat yang ke-7. Tadi ayat yang ke-6, sekarang maju ayat yang ke-7. Dikatakan di situ, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi ketika engkau sadar kau dibangun di atas Kristus, ya, akarnya Kristus dibangun di atas Kristus, di atas semua karya Tuhan ini. Jangan dibangun atas dasar usaha diri lagi, Bapak Ibu Saudara. Dengan segala cara-cara yang menurut saudara itu rohani, gitu. Ya. Sehingga tanpa sadar kita tidak bangun di atas Kristus.
Kristus, di atas apa yang Tuhan sudah lakukan buat saudara. Ya. Sehingga ini seringkali terjadi. Ayo bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan, bahwa kita harus tetap mempercayai karya Kristus. Ya, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang belum pernah kita lihat. Amin. Itu udah buktinya, walaupun belum kita lihat, itu dia akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Masa depan kita penuh dengan harapan, berhasil, beruntung, diberkati Tuhan. Amin. Iya. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka dikatakan hatimu akan melimpah dengan syukur. Adalah bahasa iman. Amin. Jadi kalau saudara hari-hari punya iman, masalah apapun yang datang dalam hidup saudara, saudara akan tetap bersyukur. Amin. Itu bahasa iman kita. Ketahuan gitu. Ketika masalah datang, apa datang, puji. Iya, jangan puji hantu. Amin. Iya, puji Tuhan. Haleluya. Ini mah kesenggol dikit sama orang, nggak bikin status. Jangan begitu. Kurang ajar ini orang, jangan begitu ya. Udah ngutukin orang, udah apain orang, mengeluh, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan bahasa iman, karena bahasa iman mengucap syukur. Amin. Ya, suami galak sedikit, lelaki itu kurang ajar, jangan begitu. Ya jangan tuh. Kasihan suaminya atau istrinya lagi cerewet dikit, wah di perempuan nggak tahu diri. Ya jangan tuh, Bapak Ibu Saudara. Kita harus tetap mengucap syukur, artinya itu kita punya iman. Nah kadang-kadang firman Allah berkata, kalau Bapak Ibu Saudara punya satu mata air, ada sumur di situ, saya percaya dia mengeluarkan cuma satu rasa. Amin. Amin. Kalau keluar air tawar, ya air tawar. Enggak mungkin tuh sumur mengeluarkan dua rasa. Air tawar juga, air asin juga. Isuk air tawar, sore air asin, enggak mungkin saudara. Ya, tetap satu rasa. Nah anak-anak Tuhan harusnya juga sama, satu rasa keluar dari mulut kita, ucapan syukur. Amin. Itu bahasa iman. Ya, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kenapa? Karena kita sudah berakar di dalam Kristus, dibangun di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ini jadi cirinya buat kita. Ya, itu adalah iman dari awal sampai akhir, menjadikan kita mengalami yang namanya kemerdekaan yang sesungguhnya. Jadi ternyata ada banyak orang Kristen yang mengaku dirinya orang percaya, tapi belum mengalami yang namanya kemerdekaan yang sesungguhnya. Ya, kenapa saudara? Hal apa sih yang membuat kita merasa belum mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya? Kolose 2 ayat yang ke-8, maju satu langkah lagi. Ya. Kolose 2 ayat yang ke-8 dikatakan di sini. Apa sih? Ya harusnya kalau saudara sudah berakar di dalam Kristus, membangun dirimu di dalam Kristus, mempercayai Dia sepenuhnya, tidak menambahi dengan usaha diri kita, Bapak Ibu Saudara, mempercayai Tuhan sepenuhnya, maka yang terjadi adalah hidupmu akan dipenuhi dengan ucapan syukur. Sekalipun tantangan ada, masalah ada, ya, saudara akan tetap bersyukur karena saudara mempercayai masa depanku penuh dengan harapan. Allah sedang turut bekerja, mendatangkan apa? Kebaikan. Amin. Apapun masalahmu, saudara. Ya. Nah, kenapa sekarang itu semuanya belum terjadi dalam hidup kita dan kita merasa kita belum mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya? Kolose 2 ayat yang ke-8 ngomong ini, hati-hatilah supaya jangan ada yang apa? Menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang percaya mengaku dirinya orang Kristen, masih belum mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Hidupnya masih up and down, Bapak Ibu Saudara, mengalami situasi yang enggak menentu, penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, kadang-kadang bersyukur, kadang-kadang ngomel, kadang-kadang bersyukur, kadang-kadang bersungut-sungut, ya kan begitu? Kadang-kadang luar biasa, tiba-tiba berubah karena mereka tanpa disadari. Ya, ada apa? Dikatakan di sini, ada orang-orang yang menawan kita dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Bahkan ada ajaran-ajaran yang turun-temurun dan roh dunia yang datang kepada kita yang tidak menurut Kristus. Nah, apakah filsafat yang kosong dan palsu itu? Ya.
Itu adalah pesan apapun yang menekankan kepada usaha diri saudara, bukan kepada usaha Kristus. Ini filsafatnya saudara. Itu adalah apapun yang mengatakan kita perlu melakukan berbagai hal untuk supaya membuat Allah memberkati kita. Jadi ada orang-orang yang ngomong gini, datang ke gereja supaya diberkati. Salah nggak kayak gitu? Padahal Allah sudah memberkati saudara. Amin. Jadi saudara datang ke gereja bukan supaya diberkati. Amin. Tapi itu adalah rasa syukur karena kita sudah diberkati dengan kematian Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Amin. Supaya kita diselamatkan. Amin. Jadi kita datang ke gereja bukan lagi nyari-nyari berkat, tapi karena kita mengucap syukur. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menebus segala dosa dan kesalahanku. Amin. Sehingga hari ini aku rasa aku sudah diselamatkan. Amin. Iya, Tuhan menyertai hidupku, menyertai keluargaku, menyertai anak-anakku. Amin. Kita mati masuk surga. Amin. Kita merasa bersyukur. Jadi kita datang hari Minggu ibadah bukan nyari-nyari apapun sebagai usaha diri kita. Oh, masa datang undangan kurang untuk orang datang gitu ya ke Yesus gitu hari ini supaya diberkati. Nah, ini usaha diri. Sama-sama datang ibadah tapi motivasinya beda. Kita harusnya datang kepada Kristus. Ibadah setiap hari Minggu bukan supaya Tuhan memberkati kita lebih lagi, tetapi sebagai ucapan syukur karena kita sadar Bapa sudah memberkati kehidupan kita. Amin. Haleluya. Jadi ini sebuah keberadaan. Nah, ini kadang-kadang filsafat yang lain datang sama kita, ajaran-ajaran yang lain datang. Makanya doa lebih banyak lagi supaya disayang sama Tuhan. Rohani nggak kedengarannya? Rohani, tapi padahal itu sesuatu yang keliru. Karena kita berdoa bukan supaya lebih disayang Tuhan, karena Tuhan udah sayang sama saudara. Amin. Buktinya apa? Yesus udah mati buat saudara. Sekalipun saudara lagi berdosa, Yesus udah mati buat saudara. Amin. Itu artinya Bapak udah sayang sama saudara. Tidak ada perbuatan apapun Bapak Ibu Saudara yang baiknya luar biasa yang membuat Bapak makin sayang sama saudara. Enggak ada perbuatan buruk seburuk-buruknya saudara yang membuat Tuhan enggak sayang sama saudara. Enggak ada saudara. Karena Tuhan sudah sayang sama saudara. Amin. Enggak ada lagi perbuatan kita yang menambahi supaya Tuhan sayang sama kita. Enggak ada. Karena Tuhan sudah sayang sama saudara. Amin. Jadi saudara gini disayang Tuhan. Amin. Senggol piringan saudara ya. Jangan lupa ini. Amin. Kamu disayang Tuhan dengan luar biasa. Amin. Karena Yesus yang mati itu menyayangi saudara. Amin. Supaya saudara diselamatkan. Amin. Iya. Jadi Bapak itu udah sayang sama saudara. Dulu, sekarang dan selamanya. Makanya Dia memberikan Kristus mati nih buat nebus kamu ya. Kamu lagi berdosa, is okay. Nih mati, kalau kamu percaya kamu selamat. Amin. Iya. Ini sebuah keberadaannya. Iya. Jadi ada filsafat-filsafat yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan supaya Tuhan tambah sayang sama kita. Oh, saudara, enggak ada. Artinya kalau saudara ada itu, saudara belum merdeka sepenuhnya. Karena saudara akan coba berusaha sekarang. Waduh, sebulan kemarin kayaknya datang ke gereja 2 kali, berkatnya kurang nih. Ayo kita tambahin jadi 4 kali, amin. Supaya ditambahin berkatnya, amin. Ya nggak usah diaminin, amin. Iya, karena bukan itu persoalannya. Iya. Tapi itu semuanya karena rasa syukur. Jadi semakin saudara merasa bersyukur, semakin saudara datang ibadah. Ya, amin. Iya. Jadi hari-hari ini jangan berpikir bahwa datang ibadah karena kita makin gimana gitu sama Tuhan gitu, supaya semakin disayang gitu. Ya gitu. Enggak, saudara. Tuhan udah sayang. Karena kalau enggak nanti melihat bangku kosong, waduh nggak sayang nih ya, pada nggak datang ini ya kan gitu. Enggak, saudara. Bukan itu poinnya. Amin. Iya. Jadi ini sebuah keberadaan yang harus kita percayai. Percayalah pada pesan seperti itu, Anda akan kehilangan kemerdekaan yang Anda miliki di dalam Kristus. Ketika saudara percaya dengan pesan-pesan filsafat yang seperti itu akan membuat saudara, ya dikatakan di sini, kehilangan kemerdekaan saudara di dalam Tuhan. Karena saudara akhirnya sangat terpengaruh untuk melakukan sebuah keadaan apalagi
apalagi ya yang harus saya lakukan, apalagi ya, gitu. Yang membuat saudara merasa belum memiliki akan berkat Tuhan yang sesungguhnya sudah saudara terima. Amin. Ya. Jadi ini poin penting ya. Jadi kita akhirnya tidak lagi bertekun di dalam iman, namun kita bertekun di dalam ketidakpercayaan tanpa disadari. Saudara rajin doa, tapi sebenarnya saudara sedang bertekun di dalam ketidakpercayaan. Karena saudara berpikir dengan doa saudara, saudara bisa mengendalikan siapa tuh? Tuhan. Saudara bisa membuat Tuhan semakin sayang sama saudara, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang saudara lakukan dan saudara berpikir ini akan membuat Tuhan semakin melakukan sesuatu buat saudara. Tanpa disadari, saudara sedang bertekun di dalam ketidakpercayaan. Karena kalau yang percaya, bukan itu intinya. Kita berdoa bukan supaya Tuhan tambah sayang, bukan supaya Tuhan tambah memberkati, tapi karena kita berdoa karena apa? Kita yang semakin sayang sama Tuhan. Amin. Iya. Jadi ini semuanya yang harusnya ada dalam diri kita. Semakin kita mempercayai Kristus, semakin mengasihi Kristus, maka saya percaya, saudara, ibadah, berdoa, memberi, melayani, apapun itu sebagai apa? Ucapan syukur, dampak dari saudara mengasihi Kristus. Amin. Iya. Bukan lagi sebagai sesuatu yang akan membuat Tuhan melakukan sesuatu buat saudara. Udah, saudara. Jadi saudara cukup dengan percaya. Ketika saudara mengalami hal-hal yang luar biasa ini, tanpa disadar kita akan merespon dengan luar biasa. Wow, ya. Ini akan mengubah hidup saudara. Ini akan membuat saudara semakin sadar. Yes, ternyata karyamu itu luar biasa. Jadi selama ini aku masih dipengaruhi dengan filsafat, dengan cerita-cerita, ajaran-ajaran nenek moyang turun temurun mungkin yang dari dulu sampai sekarang, yang membuat kita akhirnya tidak mempercayai Kristus sepenuhnya. Tapi coba dengan segala macam cara usaha diri kita untuk supaya dapat mengendalikan Tuhan. Ya. Yang paling cepat di dalam menghentikan kita mempercayai Yesus adalah apa? Ada begitu banyak kebohongan, ya. Yang seakan-akan semuanya tergantung kepada kita. Ya kalau kamunya nggak begini, Tuhan nggak akan lakukan sesuatu. Kalau kamunya nggak begitu, Tuhan tidak akan bekerja. Ini yang akhirnya membuat kita apa? Aduh, ya apa yang harus saya kerjakan buat Tuhan supaya Tuhan bekerja. Ini yang seringkali membuat kita akhirnya dipenuhi dengan keraguan-keraguan. Ini kayaknya seperti si ular datang kepada Hawa. Dia ngomong, Bapak ngomong apa? Allah ngomong apa sama kamu? Semua pohon buahnya ada di taman ini boleh dimakan, kecuali satu yang nggak boleh dimakan. Kalau aku makan itu, maka aku akan mati. Lalu si ular ngomongnya gimana? Kamu tidak akan mati. Kamu akan menjadi seperti Allah. Ada kebohongan yang datang. Ya. Padahal Adam dan Hawa itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tapi kalau ada orang ngomong, "Dam, lu mau kayak Allah, Dam," berarti seakan-akan Adam tuh belum. Ketika saya ngomong Bapak Ibu Saudara, melalui kematian Kristus di atas kayu salib, saudara sudah diselamatkan. Amin. Tapi kalau ada yang datang ngomong sama saudara, kurang, harus ditambahin, apa yang terjadi? Kita merasa ada yang kurang. Makanya Hawa itu terjebak dari adanya kebohongan yang membuat dia akhirnya mengikuti kebohongan itu, makan buah itu yang akhirnya membuat dia mati. Hubungannya dengan Allah terlepas. Nah, banyak kita seringkali mengalami hal yang sama. Iya, kurang berkat ya, pantas aja. Iya, ayo tambahin, pakai apa? Melayani Tuhan lebih sungguh lagi, amin. Jadi akhirnya kita melayani Tuhan lebih sungguh lagi supaya diberkati. Ya enggak lah.
Kita melayani Tuhan lebih sungguh lagi karena apa? Karena cinta kita terhadap Tuhan lebih lagi. Amin. Makanya yang melayani Tuhan di mimbar ini bukan orang yang kekudusannya udah lebih luar biasa, tapi karena cintanya yang besar. Amin. Iya Bapak Ibu saudara. Ya. Jadi mereka ini melayani itu meluangkan waktu, meluangkan kepandaian mereka, capek dan lain sebagainya karena cintanya yang besar. Bukan lagi supaya diberkati lebih banyak lagi gitu loh saudara. Karena kalau enggak nantinya ketika udah melayani, udah memimpin pujian, udah ngapain, berkatnya belum datang, mereka jadi apa? Nyesel. Katanya kalau melayani Tuhan berkatnya lebih banyak. Gitu, ya. Jadi akhirnya kekristenan kita ya selalu sebanding dengan belum tentu. Amin. Tapi yang pasti adalah Allah turut bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan buat saudara. Amin. Entah saudara nanti dibuat jadi kaya raya, puji Tuhan. Kalaupun tidak, Tuhan turut bekerja sebagaimana Allah rencanakan dalam hidup saudara. Amin. Iya, kalau saudara jadi mata, puji Tuhan. Kalau saudara mau jadi kaki, wah nggak kelihatan Pak, kaki mah Pak di bawah, ya kan gitu. No problem, karena kalau nggak ada kaki, saudara nggak bisa jalan, begitu. Sama semuanya, anggota yang sama. Hanya kadang-kadang orang yang menilai. Mari jangan mau dinilai sama orang, tapi kita mau mendapatkan penilaian dari Tuhan. Amin. Mungkin orang selalu ngejarnya yang mimbar, ya kan gitu. Ya. Walaupun gimana nggak bisa, ayo pengen di mimbar supaya kelihatan. Lah emang yang nerima tamu shalom berkatnya nggak sama yang di mimbar? Sama. Kan katanya sama-sama satu dinar. Amin. Yang kerja pagi sampai sore, yang kerja siang sampai sore, yang kerja sore sampai sore, kerjanya sama, dapatnya satu dinar, dapat satu pahala. Amin. Jadi buat Tuhan nggak ada pilih, semuanya sama, berkatnya sama. Amin. Jadi kita nggak lagi bisa menilai situasi kondisi orang dengan keadaannya. Oh kaya raya, oh diberkati Tuhan ya gitu. Lalu yang sederhana kira-kira gimana? Nggak diberkati gitu? Ya enggak lah ya. Amin. Yang kaya raya belum tentu bahagia, yang sederhana bisa jadi lebih bahagia. Amin. Wah kencang ya, amin. Iya, ini orang sederhana semua kayaknya. Amin. Haleluya. Gitu ya. Orang kaya kadang-kadang kalau begini kan rada gimana gitu ya. Gitu. Tapi kenyataannya memang begitu, saudara. Tapi juga itu juga tidak berarti orang sederhana hidupnya selalu bahagia juga. Ada banyak orang sederhana juga kalau pola pikirnya berbeda, kepengen kaya, hidupnya susah, saudara. Ya, sama gitu loh. Ya. Jadi di sini bukan masalah kaya dan sederhananya, tapi bagaimana orang bisa mempercayai itu Tuhannya. Jadi hari-hari ini saya rindu membawa Bapak Ibu Saudara untuk dapat melihat dan mempercayai Tuhan yang luar biasa ini. Amin. Sehingga dengan demikian kau akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kasih tepuk tangan doa lagi yang luar biasa ya. Jadi ada banyak orang ketika menerima kebohongan itu seperti Hawa mendengarkan suara siapa? Si ular. Banyak saudara yang membuat akhirnya dia terjebak gitu. Ya kayaknya sih iya ya benar, kayaknya benar nih ngomongin gitu. Iya, tapi kenyataannya gitu ya. Jadi masalahnya adalah kita mungkin memulai dengan iman, kemudian terhanyut ke dalam ketidakpercayaan. Adam dan Hawa tadinya dekat sama Tuhan, setiap sore ngobrol ngumpul sama Tuhan gitu. Ya, tapi ketika ada suara-suara yang sumbang daripada kebohongan yang membuat dia akhirnya mengalami ketidakpercayaan. Karena mendengarkan banyak filsafat, banyak ajaran turun-temurun yang tidak menurut Kristus. Makanya kalau denger medsos, ya dengerin berita-berita kebenaran firman Allah, banyak yang saudara harus belajar supaya saudara bisa menangkap. Jadi kalau perlu dicatat ini benar apa enggak ya, kita bisa ngobrol satu dengan yang lain, saling meresponi setiap kebenaran firman. Jadi kita terus menggali kebenarannya. Amin. Iya, ini penting ya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Nah, sikap mengucap syukur itu ditukar dengan ketakutan dan ketidakamanan kita. Ini bisa terjadi ketika kita mempercayai pesan-pesan yang tadi, saudara, yang simpang siur yang datang sama kita. Jadi yang tadinya kita udah yakin benar, percaya benar bahwa Allah turut bekerja, tiba-tiba jadi berubah.
Yang tadinya kita nggak khawatir di dalam menjalani hidup, penuh dengan rasa syukur, sekarang mulai khawatir, mulai takut. Dulu megang duit 1 juta aja udah rasanya bersyukur pisan. Sekarang ada 100 juta deg-degan. Gitu, rasa ada yang kurang aja ini. Gitu. Iya. Dulu kadang-kadang kita ngomong, punya 1 juta, puji Tuhan. Kalau punya 100 juta, wah, aku rasa syukur banget lah gitu ya. Tapi ketika udah sampai di situ, kita malah lebih khawatir. Karena ada sesuatu yang kita tanpa kita sadari yang memunculkan ketidakpercayaan. Ya, kalau saudara mulai mempercayai pesan-pesan yang kayak gitu, ini sangat sekali mungkin. Ya, kadang-kadang ada lagi pesan-pesannya demikian saudara, yang membuat saudara akhirnya tidak mempercayai akan apa yang Tuhan ingin sampaikan buat saudara. Kamu harus membuktikan pertobatanmu dengan perbuatanmu. Jadi ayo sekarang sibuklah bagi siapa? Bagi Yesus. Amin, amin. Ini kan gitu ya. Kenapa? Karena sibuk bagi Yesus kan baik apa buruk? Ya, melayani Tuhan sibuk sana sini baik apa buruk? Tapi ternyata banyak orang karena timbul dari ketidakpercayaan bahwa Tuhan sudah membayar semua harganya. Amin. Jadi seakan-akan kalau kita nggak sibuk, nggak melayani Tuhan, kita tidak membuktikan diri kalau kita ini sudah bertobat. Saudara. Jadi kalau kamu bertobat, ayo buktiin diri kamu dong. Ya. Ini seringkali terjadi. Yang membuat kita akhirnya sibuk sana sini seakan-akan, melayani sana sini seakan-akan, gitu saudara. Ya. Melayani itu Tuhan, cinta Tuhan. Tapi sesungguhnya kita hanya sedang membuktikan kepada orang. Seakan-akan saya sudah bertobat. Wah, saya ini sudah berubah, ya. Biar orang lain tahu saya mah orang baik, ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi inilah yang membuat ada banyak keberadaan itu yang sia-sia. Yang akhirnya tanpa kita sadari, ternyata kita terpengaruh oleh apa? Kata orang. Mana buktinya? Percaya sama Kristus, mana buktinya? Jadi akhirnya kita coba membuktikan diri. Tapi buat kita orang-orang percaya sama Tuhan, kita nggak perlu membuktikan diri sama manusia, karena Tuhan maha tahu. Dia selalu melihat apa? Hati. Amin. Dia nggak melihat rupa, dia nggak melihat gaya, dia nggak melihat apa yang kita lakukan, dia ngelihat hati kita. Amin. Ketika saudara hatinya percaya sama Tuhan, saya percaya saudara melayani Tuhan juga dengan tulus hati. Amin. Kasih tepuk tangan deh untuk saudara, ya. Haleluya. Ya, jadi ini poinnya Bapak Ibu Saudara. Ada hal-hal yang akhirnya membuat kita tidak mempercayai Tuhan, karena ada banyak pesan-pesan yang simpang siur, yang sadar tidak sadar masuk dalam diri kita, dan akhirnya kita percayai. Iya. Misalnya ada pesan yang lain. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah akan dipotong. Iya. Jadi ayo mulailah menghasilkan buah. Nah, kumaha lah saudara mau menghasilkan buah, ya kan begitu ya. Oh, jadi kita itu harus baik, kita harus berbuah, harus murah hati, harus apa lagi? Panjang sabar. Jadi akhirnya kita dipaksa untuk menghasilkan buah, Bapak Ibu Saudara. Padahal buah itu berbuah tidak dipaksa. Karena buah akan menghasilkan pada waktunya. Amin. Ya, jadi akhirnya kita coba membuktikan diri supaya kelihatan orang lain bahwa kita sudah berbuah. Dan kita membuktikan diri juga sama Tuhan. Saya berbuah loh Tuhan. Jangan dipotong. Ya. Jadi kita harus membuktikan banyak hal nih. Ya. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah akan dipotong. Nah, supaya jangan dipotong, ayo hasilkan buah. Yang gak rajin ke gereja, ayo rajin ke gereja. Karena kalau enggak, potong nanti kita. Nah, kalau kita mendengar pesan ini dengan penafsiran yang salah, ya kayak gini. Padahal yang dimaksud dengan dipotong di sini dari bahasa aslinya diangkat. Jadi kalau pohon anggur lagi panjang ke bawah, kurang sinar matahari, dia tidak akan menghasilkan buah. Jadi harus diangkat supaya kena sinar matahari, supaya dia menghasilkan buah. Amin. Iya. Masa Tuhan potong saudara gitu, tak gitu. Udahlah nih, sultan nih, gunting aja, ya kan gitu. Ya. Udah buang aja sultan, ya kan gitu.
kayu bakar neraka aja, ya kan begitu. Ya enggak lah, Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Bahkan dia rela mati buat sultan. Amin. Iya. Masa sultan yang mau digunting gara-gara sultannya kelihatannya selengean? Ya kan begitu. Enggak mungkin, saudara. Gitu. Amin. Iya. Jadi bukan itu intinya, cuma kita salah mendengar. Yang lain lagi, ya. Mereka yang suam-suam kuku akan apa? Dimuntahkan. Jadi ayo panas buat Tuhan. Panas, suam, dingin. Ini panas. Nah, kalau buat kita biasanya nafsirnya gimana kalau panas? Rajin ke gereja, rajin doa, rajin apa lagi? Persembahan, rajin apa lagi? Melayani. Ini panas. Kalau dingin? Gak pernah ke gereja, gak pernah doa, mere duit boro-boro, begitu ya, mual pisan. Terus apa lagi? Melayani, wah komo, ya kan begitu. Ya enggak pisan, itu dingin. Jadi panas, rajin, dingin, males. Yang suam-suam kuku lumayan gak? Lumayan. Tapi yang dimuntahin yang mana? Yang lumayan. Jadi kalau gitu mendingan panas sekalian, dingin sekalian. Yang kesuai dingin lah udah, ya kan gitu. Nggak ke gereja, nggak doa, nggak malas. Itu karena kita mendengar penafsiran yang salah. Kita berpikir suam-suam itu tengah-tengah. Ke gerejanya sebeduk sekali. Doanya pas mau makan doang, misalnya gitu ya. Suam nih ya, ngasih persembahan kalau ada doang, kalau nggak ada nggak bisa kan gitu. Tong ke gereja, ya kan begitu ya. Jadi kadang-kadang ini yang membuat kita pikir ini suam. Loh kalau kayak gitu mendingan dingin dong. Masa Tuhan nyuruh kita dingin? Nggak mungkin. Berarti ada yang salah. Nafsirnya salah. Panas itu bukan masalah rajin, dingin itu bukan masalah malas, suam itu bukan masalah di tengah-tengah. Tapi panas bicara soal darah Yesus. Kalau mau percaya darah Yesus sekalian. Kalau mau dingin, batu, hukum Taurat sekalian. Jangan dicampur. Suam kuku itu adalah panas campur dingin. Kalau dicampur, engkau akan dimuntahin. Yesus juga, hukum Taurat juga. Ya, ini yang membuat akhirnya orang dimuntahkan. Kenapa? Karena tanpa sadar dia melecehkan darah Yesus. Seakan-akan darah Yesus itu kurang. Harus dibantu dengan perbuatan hukum Taurat. Oh, kamu udah Kristen ya? Wah, luar biasa ya. Wah, puji Tuhan ya, udah Kristen ya. Tapi jangan lupa disunat juga. Itu hukum Taurat. Supaya apa? Supaya tambah apa? Diterima. Tuh, padahal kan enggak begitu. Cukup dengan darah Yesus. Amin. Oh, kamu udah Kristen ya? Ayo pakai doa puasa supaya tambah disayang Tuhan. Loh, emang doa puasa supaya kita disayang Tuhan? Kita disayang Tuhan karena kita percaya Yesus. Amin. Iya. Ditambahin. Jadi akhirnya nyampur. Ini yang membuat kita akhirnya dimuntahkan. Nah, ini kita berarti salah nafsir. Ini yang membuat kita akhirnya takut, saudara. Jadi kita kepengen panas terus. Kalau bisa, wah ya gimana panas terus gitu. Karena supaya disayang sama Tuhan, supaya luar biasa. Ini yang jadi masalah akhirnya. Akhirnya kita tidak mengalami yang namanya kemerdekaan sesungguhnya. Kita belum merdeka, kita terbelenggu. Ya, kita kayak orang diikat dengan keberadaan filsafat, dengan keberadaan dari cerita-cerita turun-temurun yang kita dengar yang ternyata salah. Akhirnya kita nggak merasa bebas bahwa kita adalah anak Tuhan. Amin. Yang sudah dimerdekakan. Saya kasih contoh yang lain, Bapak Saudara. Ini tentang kekudusan. Ya, saudara dikuduskan karena perbuatanmu atau karena perbuatan Yesus? Perbuatan Yesus. Kita dikuduskan karena darah Yesus. Amin.
Kita tidak bisa mempercayai akan keberadaan perbuatan kita untuk menguduskan kita, karena kekudusan kita nyala oleh karena darah Yesus. Amin. Iya. Kita mungkin bertanya, bagaimana saya bisa percaya kalau saya kudus ketika hidup saya rasanya kacau, rasanya tidak kudus. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Padahal kekudusan kita itu diberikan karena karya Kristus. Amin. Iya. Yesus datang menebus segala dosa kita untuk menguduskan kita. Dia Allah yang benar, rela menjadi berdosa supaya kita yang berdosa dibenarkan. Kita dikuduskan satu kali untuk selamanya oleh karena darah Yesus, oleh karena persembahan tubuh Kristus. Amin. Nggak yakin, guys? Amin. Iya, ya kasih data dulu deh. Ya, Ibrani pasal 10 ayat yang ke-10. Ya, kasih data dulu. Iya, dikatakan di situ Ibrani 10 ayat 10 berkata apa? Dan karena kehendaknya inilah kita, baca, telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Amin. Jadi saudara dikuduskan karena persembahan tubuh Yesus yang rela mati di atas kayu salib buat saudara. Amin. Satu kali untuk selamanya. Amin. Enggak bisa lagi, enggak selamanya. Amin. Karena ini firman Tuhan. Amin. Bukan kata saya. Ya kan begitu Bapak Ibu Saudara. Ini kata firman Tuhan. Saudara sudah dikuduskan satu kali untuk selamanya. Tapi ketika saudara melihat fakta yang ada dalam diri saudara, faktanya ya, saya itu kalau lagi disakitin orang langsung apa? Langsung wah gitu ya. Faktanya kalau lagi ngalami masalah tiba-tiba kita menggerutu. Faktanya ketika kita ngalamin situasi kejadian ini kita sakit hati, kita muncul benci, kita muncul sesuatu. Faktanya kita belum sebagaimana yang dikatakan oleh firman. Kita orang kudus. Gaya orang kudus kan harusnya gimana? Ada orang ngomong katanya, kalau kamu tuh harusnya seperti Yesus. Nah ada orang yang salah nafsir, seperti Yesus tuh bajunya panjang dari atas sampai ke bawah, rambutnya gondrong, ya kan begitu. Lalu jalannya gimana? Kira-kira begini, ya. Haleluya. Menjadi seperti Yesus. Ya bukan gituan juga lagi, gitu. Amin. Iya, jadi seperti Yesus tuh apa sih? Kamu bisa perhatiin nggak sih? Ketika dia mau disalib, dia di jalan diludahin. Dia mau menebus dosa manusia, tapi dia diludahin sama manusia. Kira-kira gimana saudara? Saudara mau memberikan sesuatu yang baik untuk orang lain, tiba-tiba orang lain menghina saudara. Kira-kira lanjut apa enggak nih? Kalau saudara mungkin digubrakin itu salib. Digubrakin aja salib, udah lah, gue mau mati buat lu ngomel sama gue, udah gak jadi. Ya kan begitu, kira-kira gimana? Kan bahaya saudara. Yesus gak jadi mati, ya kan? Banyak kita seringkali tidak menjadi seperti Yesus. Pengen ngasih makanan sama orang, tiba-tiba orang yang dikasihnya, ya masa utik kita daharan sakit itu diberek sakit. Ayo sudah, bu mana? Terus bawa balik nih, sini gitu. Sakit hati, iya kan? Padahal mah kita enggak, ya udah kasih aja tetap, amin. Kalau kamu enggak makan, kasih aja tetangga kamu, ya kan? Kalau kamu enggak butuh, kasih aja yang butuh. Kita kepengen ngasih, amin. Menjadi seperti Yesus, amin. Iya saudara. Bukan jadi akhirnya kita ngegubrak, ya kan begitu ya. Terus balik orang bawa dia tedaran gitu ya. Jadi gak jadi ngasihnya, nggak bisa. Iya. Kita mungkin belum bisa seperti Yesus seperti itu. Tapi saudara sudah mempercayai Yesus mati menebus segala dosa saudara. Berarti saudara sudah dikuduskan, amin. Cuman saudara belum menjadi seperti Yesus, sedang berproses menuju seperti Yesus, amin. Karena enggak tiba-tiba saudara terima Yesus tiba-tiba berubah berat gitu. Enggak saudara, ya. Percayalah, masalahmu masih sama. Saudaranya masih sama. Nu kolotnya kolot, nu ngoranya ngora. Saudara nggak tiba-tiba jadi berubah gitu, ya? Enggak.
enggak, sama. Saudara sedang berproses. Makanya Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bukan berarti saudara belum kudus, tapi Tuhan ingin saudara menjadi sebagaimana yang Tuhan sudah jadikan. Amin. Kata Tuhan, kamu tuh anakku, kamu tuh pangeran, anak raja. Tapi gaya kita masih anak jalanan. Jadi kita sedang berproses untuk menjadi pangeran. Amin. Iya. Mungkin perubahannya itu nggak secepat orang lain. Ada yang 3 bulan, ada yang setahun. Ada yang tiba-tiba udah pelayanan. Ya. Baru bertobat 3 bulan udah pelayanan. Ya. Ada yang 5 tahun tetap aja gitu kayak saudara. Ya. Nggak masalah dengan itu semuanya, saudara. Ya. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Cuma yang di sini yang saudara harus sadari, ketika Tuhan sudah melakukan hal itu semuanya, bahwa kamu sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya melalui persembahan tubuh Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Kita walaupun belum kelihatan. Amin. Iya. Jadi bagaimana saya bisa mempercayai kalau saya kudus ketika hidup saya tidak kudus, masih kacau? Kita hanya bisa dengan apa? Mempercayai. Karena kehidupan kita tersembunyi di dalam Kristus. Amin. Jadi kalau saudara percaya sama Kristus bahwa Yesus sudah menguduskan saudara, saudara hanya bisa mempercayai. Dan saya sampaikan bahwa Bapa di surga melihat saudara seperti melihat Yesus. Amin. Karena saudara tersembunyi di dalam Kristus. Dan Ia kudus dan tidak bercacat celah. Jadi kita ada di situ. Makanya biasanya ada hamba Tuhan kalau lagi mau khotbah, doanya gimana? Sembunyikanlah hamba di balik apa? Salibmu, ya begitu ya. Jadi seakan-akan ngumpet gitu, saudara gitu. Padahal itu merupakan sebuah keyakinan bahwa memang Bapa akan melihat kita melalui kacamata Kristus yang sudah menebus kita. Jadi walaupun kita masih belum secara orang kudus menjadi kudus yang sepenuhnya, masih ada beberapa kekacauan, tetapi Bapa melihatnya seperti melihat Kristus karena kita sudah dibayar oleh Kristus. Amin. Sehingga Bapak Ibu Saudara sadar tidak sadar saudara adalah orang kudus. Amin. Jadi saya kirikan saudara, kamu sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Kita memiliki kebutuhan akan kekudusan, saudara. Emang penting banget. Ya, kita tidak bisa masuk tempatnya, tetapi kabar baiknya adalah bahwa Yesus memenuhi kebutuhan kita semua. Amin. Iya, kita membutuhkan kekudusan itu, dan Yesus memenuhi kebutuhan kita. Oleh satu pengorbanannya, kita telah dikuduskan dengan sempurna. Jadi Bapak itu ngelihat kekudusan saudara itu sempurna karena bukan ngelihat saudaranya, ngelihat harga yang sudah membayar saudara. Saudara sudah dibayar lunas. Amin. Walaupun saudara masih kacau. Ya. Kalau saudara ngelihat kayak gitu kira-kira gimana? Iya kan? Wah, kan kudus ya. Ya kan gitu? Saudara nggak bisa menghakimi orang lain. Karena pada kenyataannya Tuhan sudah menguduskan. Amin. Iya. Jadi di mata Tuhan kita sudah kudus, sudah sempurna. Tetapi kita tidak akan bisa melihatnya kecuali kita apa? Percaya. Amin. Dan ini butuh iman, dan iman timbul dari pendengaran tentang Kristus dan karyanya. Amin. Jadi ketika saudara diperdengarkan, Yesus sudah mati buat saudara, menebus segala dosa saudara dengan kematiannya di atas kayu salib. Lalu timbul iman dalam diri saudara. Saudara mempercayai itu, maka saya ingin sampaikan kekudusan sudah menjadi bagian dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena saudara tidak bisa melihat sementara ini. Karena melihat orang lain masih banyak kekurangannya. Tapi kita bisa menerimanya dengan iman. Kita bisa mempercayainya. Ya, kita tidak akan berjalan dalam kebenaran itu kecuali dengan iman. Oh, saudara adalah anak Tuhan, sudah dikasih sama Tuhan, hanya bisa dengan iman. Jadi, bagaimana kita mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara? Yaitu mengakui bahwa di dalam Kristus kita sudah dimerdekakan. Dan kita tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin.
Ini yang harusnya dipercaya sama kita. Kalau kita tidak bisa mempercayai hal ini, berarti kita masih belum merdeka. Jadi kita mempercayai bahwa Yesus sudah memerdekakan kita. Dengan segala fakta yang ada, kekurangan yang ada dalam diri kita, kita harus terus mempercayai bahwa Kristus telah memerdekakan kita melalui karyanya di atas kayu salib buat kita. Amin. Jadi ini penting supaya saudara memahami dengan sangat jelas. Jadi kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika engkau mempercayai karya Kristus sepenuhnya, yang sudah menguduskan kau, membenarkan kau, menyelamatkan kau, memerdekakan engkau, Bapak Ibu Saudara. Ya, hanya dengan itu saudara bisa mengalami yang namanya kemerdekaan yang sesungguhnya, tanpa ada lagi saudara hal-hal yang lain yang membuat saudara ragu-ragu, yang membuat saudara dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran karena sering mendengar filsafat-filsafat yang kosong, ajaran-ajaran turun-temurun yang salah. Ya, kalau 2 ayat yang 9 dan 10 terakhir. Ya. Iya, kalau 2 ayat 9 dulu dikatakan. Perhatikan di situ, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam Kristus semua kealahan itu sudah sempurna. Ayat yang ke-10. Dan kamu telah apa? Dipenuhi di dalam Dia. Amin. Iya. Seluruh kepenuhan kealahan ada di dalam Kristus dan kita sudah dipenuhi di dalam Kristus. Berarti kepenuhan Allah yang sempurna itu sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Iya, ini yang sesuatu yang harusnya kita percayai. Walaupun faktanya belum sebagaimana yang kita harapkan. Iya. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Jadi masalahnya bukanlah tentang kekurangan kita, ketidakmampuan kita, melainkan masalahnya adalah ketidakpercayaan kita. Amin. Jadi mulai sekarang, ayo percaya bahwa kamu sudah dipenuhi oleh kehadiran Tuhan. Amin. Jadi senggol kiri kanan saudara, percaya saja. Amin. Haleluya. Ya, Kristus sudah memenuhi hidup saudara. Amin. Saudara sempurna sepenuhnya. Amin. Saudara sudah diberkati Tuhan sepenuhnya. Amin. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah putus asa, karena kita punya Allah yang luar biasa, yang mengasihi kita, yang mengorbankan dirinya buat kita. Enggak ada lagi cara, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi enggak ada lagi cara untuk membuat Tuhan lebih sayang sama saudara. Enggak ada lagi caranya kecuali percaya melalui karya Kristus. Saudara sudah mengalami itu semuanya. Amin. Ini hal penting yang harusnya ada dalam diri kita, sehingga dengan demikian ini akan menjadi bagian dalam hidup kita. Lanjut ayat yang 11-12 terakhir. Ya. Kolose 2:11-12 ya. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari apa? Penanggalan akan tubuh yang berdosa. Amin. Ayat yang ke-12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi kita di sini masalahnya bukan lagi tentang keberadaan kekurangan kita. Wah, kamu mah gak disunat sih, makanya kamu gak diberkati Tuhan. Wah, kamu mah kurang lagi ini, makanya Tuhan tidak sayang sama kamu. Enggak ada soal itunya, saudara. Yang ada adalah ketidakpercayaan. Jadi kita harus percaya bahwa tidak dengan itu semuanya ternyata Tuhan menguduskan kita, memberkati kita. Hanya melalui kematian Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara sudah mempercayai Dia. Amin. Amin. Iya, dengan saudara mempercayai Dia, dengan saudara sudah ikut dibaptis, saudara ikut turut di dalam kematiannya, saudara mempercayai sepenuhnya. Ini berarti saudara sudah dipenuhi oleh kehadiran Allah sepenuhnya. Yang harus saudara lakukan adalah percaya. Percaya berarti menerima. Menerima berarti penuh dengan ucapan syukur. Amin. Jadi hari-hari pun dalam hidup saudara-saudara mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk karyamu yang luar biasa. Karyamu sempurna dalam hidupku. Amin. Aku adalah anak yang kau kasih. Amin. Aku yakin dan percaya pertolonganmu ajaib. Amin. Jadi doa-doa kita itu menyatakan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Bukan lagi doa-doa yang seakan-akan Tuhan belum melakukan sesuatu.
Jadi kalau pagi saudara bangun tidur pun doanya mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk karyanya yang dahsyat. Hari ini aku percaya berkat Tuhan melimpah, pertolongan Tuhan ajaib. Jadi kita enggak lagi, Tuhan tolong dong berkatin usaha saya. Tuhan udah tenang aja, aku udah memberkati. Cuman kamu kurang percaya. Makanya doanya juga seakan-akan Tuhan belum memberkati kita. Makanya kita nyuruh-nyuruh tuh Tuhan untuk memberkati, padahal Tuhan sudah, Bapak Ibu Saudara. Jadi doa-doa kita pun adalah doa pernyataan apa yang Tuhan sudah lakukan buat saudara. Walaupun ngelihat suami saudara masih kayak gitu, ngegemesin gitu ya, kayak gitu. Saudara berdoa apa? Tuhan terima kasih. Aku percaya Tuhan sanggup mengubah kehidupan ini jadi luar biasa. Amin. Kalau saudara melihat istri saudara lagi gimana gitu, greget gitu, saudara juga bisa ngomong, Tuhan terima kasih. Tuhan sudah menjamah dia, memulihkan dia. Amin. Iya. Ada di sini yang doanya terbalik? Ya, nyuruh cepet-cepet mati gitu. Ya jangan saudara, amin. Iya. Tapi kita akan menyatakan apa yang Tuhan sudah kerjakan, bahwa Tuhan sudah memulihkan hidup kita, amin. Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah mengubahkan hidup kita. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil, walaupun hasilnya tidak sebagaimana yang kita harapkan. Minimal saudara, walau kejadian faktanya tidak berubah, Tuhan bisa mengubah siapa? Diri kita ya, amin. Amin. Buah rohnya dimunculin. Yang tadinya nggak punya yang namanya panjang sabar, pendek sabar, sekarang kita punya panjang sabar. Jadi kalau suami lagi ngomel, apa? Panjang sabar. Biar dia nggak berubah, kitanya yang berubah. Amin. Ibu-ibu kayak sedikit, amin. Haleluya ya. Jadi ini sebuah keberadaan. Kalau keadaannya tidak berubah, minimal Tuhan yang mengubah kita. Amin. Jadi kita jadi luar biasa. Cuma kalau dia nggak berubah-ubah gimana Tuhan? Itu urusan Tuhan. Amin. Jangan kesel, nggak berubah-ubah kan arah kak mana ya gitu. Jangan saudara, dia kan begitu ya. Nggak bisa begitu. Dia pun anak Tuhan, sudah dikuduskan sama Tuhan. Cuman belum sadar. Ya, jadi saudara tugasnya untuk menyadarkan. Amin. Enak nyadarin orang? Itu kayak ngebangunin orang, sudah, bangun gitu. Sadar. Enak gak kira-kira? Enak itu kalau pas dibangun, oh terima kasih ya duit. Ya kan gitu, enak saudara. Tapi kalau udah pas udah bangun, naon sih, udah ya kan gitu lah gitu. Gaplok kan begitu. Itu enggak enak. Yang ngebangunin orang itu enggak enak, saudara. Tapi itu tugas saudara yang udah sadar. Amin. Iya, jadi saya enggak kira-kira saudara. Bangun. Ya, sadar. Ya, Tuhan mengasihi kita, amin. Tuhan sayang sama kita, amin. Jadi kita akan diubah melalui sebuah proses demi proses yang membuat kita sungguh-sungguh anak yang dikasihi Tuhan. Kita sudah dikuduskan, suatu ketika kita bisa melihat kekudusan itu terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Saudara diberkati Tuhan, suatu ketika berkat itu mengalir melimpah dalam hidup saudara. Amin. Kalau sekarang faktanya belum terjadi, tetap percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi tepuk tangan yang luar biasa untuk Allah kita. Kita tundukkan kepala kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Yuk kita angkat pujian ini, ya. Worship leader, ya, singer silakan bantu untuk menyanyikan pujian ini. Lagu enak ya, ingat kasihnya. Apalagi kalau musiknya full ini, ya kan? Iya, siap. Yuk. Ya, kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Semuanya berkati, amin. Ya, kita semangat terus ya. Percaya terus bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya sudah menjadi bagian dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Biar kita terus mempercayai karya Tuhan yang luar biasa ini, sehingga kemerdekaan yang sesungguhnya sungguh-sungguh menjadi bagian dalam hidup kita. Haleluya.
saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai manusia, tapi bernama yang berkorban untuk diriku. Kau terus kasih menyelamatkanku, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya, hidupnya yang sembuhkan lukaku, ingat kasih-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya, ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat kasih-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kasih-Nya luar biasa, kasih-Nya dahsyat atas hidup kita, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus segala keberadaan hidup kita dari dosa, dari hukuman, dari kutukan, dari kesengsaraan, dari sakit penyakit, supaya kita diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan, hubungan kita dengan Bapa kembali dipulihkan. Itulah karya Tuhan yang luar biasa, sehingga setiap kita hari ini yakin dan percaya Engkau sudah dibenarkan karena penebusan karya Kristus yang luar biasa. Engkau sudah dibenarkan karena Dia rela untuk menyerahkan hidupnya bagi kita, sehingga Dia yang benar rela menjadi berdosa, supaya kita yang berdosa dibenarkan, mengalami sebuah kehidupan bersama dengan Allah, menjalin hubungan kembali dengan Bapa di surga, sehingga kita yakin dan percaya berkat Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Bapa, terima kasih, materaikan semua berkat ini menjadi bagian dalam hidup kami. Biar setiap kami boleh mengalami Tuhan lebih dan lebih lagi, melalui pengenalan kami akan Engkau, melalui karya-Mu yang luar biasa. Kami yakin dan percaya kami semua sudah dimerdekakan di dalam Tuhan, kami semua sudah diberkati di dalam Tuhan, kami semuanya sudah disediakan segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami, sehingga kami meyakini benar itu semuanya sudah Tuhan berikan atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, biar setiap kami boleh terus mempercayai akan karya Kristus yang luar biasa ini sudah menjadi bagian dalam hidup kami, sehingga kami tidak perlu menambahi dengan segala hal usaha kami, segala perkara yang harus kami lakukan, tapi kami akan tetap percaya kepada Tuhan, sehingga buah itu akan muncul dari kehidupan kami, dampak itu akan muncul dari kehidupan kami, untuk kami terus mengucap syukur kepada Tuhan. Ibadah sebagai ucapan syukur, berdoa sebagai ucapan hubungan baik dengan Tuhan, mengucap syukur atas karya Tuhan, dan melayani Engkau karena cinta yang timbul dari kehidupan kami, karena Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa, dimateraikan semua berkat ini menjadi bagian dalam hidup kami, sehingga semua kami diberkati oleh Tuhan. Mari Tuhan yang lemah Tuhan kuatkan mereka, yang sakit Tuhan jamah Tuhan sembuhkan mereka, yang di dalam pergumulan Tuhan membuka jalan dengan luar biasa, karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil.
Kami percaya kepada Tuhan bahwa Allah turut bekerja untuk terus mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Diberkatilah semua kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah raya hari ini. Tidak ada yang terkecuali. Tuhan berkati semua kami, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, anak cucu mantu kami diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan menjadi berhasil karena Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Terima kasih Bapak, diberkati kami hamba-hambamu yang sudah melayani Engkau. Kami yakin dan percaya cinta kasih-Mu semakin melimpah atas hidup kami, dan semua kami diberkati oleh Tuhan. Lalu kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia, mari Tuhan memberkati, biar bangsa kami terus diberkati oleh Tuhan, karena kami percaya anugerah Tuhan luar biasa atas bangsa kami. Bangsa kami sudah 79 tahun merdeka. Kami yakin dan percaya Tuhan akan semakin terus memelihara, menjaga ibadah bangsa kami, bahkan memberkati dengan lebih lagi, sehingga bangsa kami akan terus menjadi berkat dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Biar sebentar kami meninggalkan tempat ini, kami yakin dan percaya berkat Tuhan melimpah atas setiap kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu, pulanglah, terimalah berkat yang daripada Bapa di surga, yang terus memberkati hidupmu dengan berkatnya yang berlimpah. Damai sejahtera sukacita daripada Tuhan Yesus akan terus memenuhi keberadaan hati dan pikiranmu, sehingga kepercayaanmu, keyakinanmu yang kuat memerdekakan engkau sesungguhnya menjadi bagian dalam hidupmu. Roh Kudus yang ajaib menolong engkau, menghibur engkau, melakukan perkara yang luar biasa dalam hidupmu, sehingga buah-buah itu muncul dari kehidupanmu dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Terimalah berkat ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sepenuhnya. Haleluya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin.